warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar hari ini anak-anak, sehat ya? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran saat kita menuntut ilmu, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat meyakini adanya qada dan qadar, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Selanjutnya, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman. Bu Guru tanya sekarang, rukun iman itu ada berapa ya? Coba anak-anak ingat-ingat lagi. Ada 5 atau 6? Ya betul, rukun iman itu ada 6. Lah, kalau iman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yuk kita ingat-ingat lagi. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga kepada kitab Allah. Rukun iman yang keempat iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang anak-anak di sini udah tahu belum apa sih artinya qada dan qadar? Kalau yang sudah tahu, bagus. Kalau yang belum, yuk kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, qada. Qada itu artinya ketetapan atau ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Jadi ketetapan ini sudah ada dari zaman azali. Apa sih zaman azali itu? Zaman azali itu zaman sebelum terciptanya manusia. Jadi jauh sebelum kita tercipta itu sudah ada ketentuan Allah untuk kita semua. Selanjutnya, qadar. Artinya yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap makhluknya. Aduh Bu, masih bingung nih. Oke, nanti Bu Guru akan bacakan sebuah ilustrasi agar anak-anak bisa lebih memahami perbedaan qada dan qadar. Bu Guru bacakan ya. Di suatu desa tinggal suatu keluarga. Mereka terdiri dari Pak Amir dan istrinya yang bernama Bu Siti. Allah menganugerahkan mereka 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sebelum ketiga anak mereka lahir, Pak Amir dan Bu Siti tidak tahu akan mempunyai 3 orang anak. Padahal Allah sudah menetapkannya. Jadi ketetapan ini disebut qada. Ya. Selanjutnya, dari pernikahan Pak Amir dengan Bu Siti, saat ini mereka telah memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.
Nah, ini disebut qadar. Jadi, qadar itu merupakan perwujudan dari qada. Oke, paham ya anak-anak? Selanjutnya, kalau kita membahas materi qada dan qadar, pasti akan dikaitkan dengan takdir. Anak-anak kalau takdir sudah sering mendengar ya? Iya, biasanya takdir. Wis takdir, sudah takdir. Nah, ternyata takdir itu dibagi menjadi dua. Apa saja sih? Yang pertama yaitu takdir mubrom. Yang kedua, takdir mu'allaq. Apa sih bedanya Bu Guru? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom itu artinya adalah takdir yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha ataupun ikhtiar manusia. Berarti takdir ini sudah paten, sudah pasti. Apa sih contohnya takdir yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah oleh manusia? Contohnya, yang pertama yaitu jenis kelamin. Kira-kira kita bisa menentukan jenis kelamin kita tidak? Aduh, aku pengen jadi laki-laki saja lah, aku pengen jadi perempuan. Tidak bisa ya. Jadi ketika anak lahir sudah takdirnya sudah kelihatan ini, oh ini akan jadi laki-laki atau perempuan. Jadi menjadi laki-laki atau perempuan itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, kematian seseorang, kapan datangnya, bagaimana caranya, itu sudah tertulis di sejak zaman azali. Jadi tidak bisa dirubah oleh manusia, tidak bisa ditunda atau tidak bisa dipercepat. Jadi kematian itu sudah pasti datangnya. Mau kita bersembunyi dimanapun, dengan bagaimanapun, kalau sudah waktunya kita meninggal, pasti akan meninggal. Kira-kira apa ya contohnya lagi ya? Takdir yang kira-kira tidak bisa kita rubah lagi. Ya, tidak bisa memilih orang tua. Iya, kita itu tidak bisa memilih dari siapa kita akan dilahirkan. Aku bisa memilih, aduh aku mau dilahirkan sebagai anaknya presiden saja lah Bu Guru. Itu nggak bisa. Jadi kita lahir dari orang tua kita itu sudah menjadi takdir mubrom yang tidak bisa dirubah lagi. Selanjutnya yaitu jodoh. Jadi jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sudah pasti nanti kita akan berjodoh dengan seseorang, itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi masih ada lagi, nanti anak-anak bisa cari sendiri ya. Kita lanjut ke takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu berarti kebalikannya takdir mubrom ya. Jadi takdir mu'allaq itu artinya takdir yang masih mungkin bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara doa dan usaha. Contohnya apa kira-kira? Ya, yang pertama yaitu sakit. Orang yang sakit bisa menjadi sembuh kalau dia mau berusaha, kalau dia mau berobat, mau berikhtiar, mau berdoa terus-menerus, nanti dia bisa sembuh. Tapi kalau orang yang sakit lalu pasrah, aduh udahlah aku pasrah, kalau nanti waktunya sembuh ya sembuh, itu enggak. Jadi kalau sakit itu harus berusaha dengan cara berobat, berdoa, berikhtiar. Yang kedua, kepintaran seseorang. Ya, jadi kepintaran itu merupakan takdir yang bisa diubah. Jadi misal kalau anak-anak yang malas belajar, aduh aku udah takdirnya nggak bisa Bu. Enggak, kepintaran itu bisa dirubah oleh kalian. Kalian mau memilih jadi anak yang rajin belajar atau yang malas-malasan seperti di kamar nih, waktunya belajar tidur. Berarti takdir kalian di tangan kalian sendiri, akan menjadi anak yang pintar sekali atau yang sebaliknya. Ya anak-anak, semangat. Kalau yang sekarang belum merasa prestasinya meningkat, anak-anak harus berusaha karena ini merupakan takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa.
Selanjutnya, contoh takdir mu'alaq, kekayaan. Ini juga kekayaan, tergantung kita mau berusaha atau bermalas-malasan. Jadi ini adalah takdir yang bisa kita ubah. Yang keempat yaitu menjadi baik atau buruk. Nih, contohnya ada orang yang mau mencuri. Sebenarnya dia itu masih mempunyai pilihan akan melanjutkan mencuri atau tidak. Jadi hati nurani kita yang memilih. Nah, ini takdir yang bisa kita rubah. Kalau kita masih memiliki iman, kita bisa memilih menjadi baik, tidak menjadi buruk. Jadi kita semoga selalu berusaha untuk memilih jalan yang benar ya anak-anak, jalan yang baik. Itu ya tadi contoh takdir mubrom dan mu'alaq. Coba ulangi tadi, takdir mubrom itu yang bisa diubah apa tidak? Ya, kalau tadi mu'alaq, ya pintar. Sudah tahu bedanya ya, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu tadi artinya beriman kepada qada dan qadar dan takdir macam-macamnya, sekarang apa sih hikmahnya setelah kita tahu bahwa ada takdir yang Allah berikan kepada kita akan menjadi seperti apa? Yang pertama, menjadi orang sabar dan tabah. Jadi kalau ada musibah, ada cobaan, itu percaya bahwa itu adalah sudah menjadi takdirnya Allah untuk kita. Yang kedua, selalu optimis dan semangat. Ini kita harus selalu optimis dan semangat, ikhtiar dan berdoa bahwa insya Allah kita bisa merubah takdir kita untuk yang lebih baik selama kita mau berusaha dan selalu berdoa. Yang ketiga yaitu giat beribadah, berdoa dan beramal soleh. Yang keempat yaitu selalu berusaha dan rajin. Semoga anak-anak setelah kita belajar tentang qada dan qadar, anak-anak menjadi pribadi yang lebih rajin, lebih sabar, lebih tabah, lebih semangat untuk berbuat kebaikan ya, terutama semangat untuk belajar. Amin. Guru harap anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik setelah kita belajar tentang takdir ini ya. Oke anak-anak, sekian untuk materi beriman kepada qada dan qadar hari ini. Semoga kita dapat kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari pelajaran hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan dengan Bu Guru insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.